kita masuk ke soal nomor 21. Kalian pasti udah tahu di mikro juga pernah dibahas apa tuh circular flow diagram. Ya, yang pasti opsi A salah, yang nggak mungkin bagaimana cuaca mempengaruhi perekonomian, jelas enggak. Proses kerja organisasi paling efisien juga enggak, ini lagi ngomongin perekonomian. Bagaimana bank menghasilkan uang juga bukan. Lalu D sama ini, ya. Apakah benar rumah tangga itu demand dari tenaga kerja? Salah ya, rumah tangga itu mensuplai tenaga kerja. Jadi kita sebagai rumah tangga berperan sebagai supply di pasar tenaga kerja dan kita demand output ya. Nah, berarti yang benar yang D ya, adanya aliran pendapatan dan pengeluaran dalam suatu perekonomian ya. Dan ini ya sebagai ini bentuk dari circular diagram flow ya. Sebenarnya circular diagram flow udah pernah dibahas di ini ya, pengantar mikro awal-awal ya. Nah, ini gambar circular diagram flow-nya. Saya akan jelaskan sekilas saja untuk apa namanya? Mereview. Jadi household itu apa? Dia membeli barang ya, barang dan jasa, maka dia spending. Nah, ini penekanan makro ya yang ditekankan di sini. Tapi sebenarnya circular flow diagram mikro makro sama yang dijelasin maksudnya. Bedanya ini penekanannya nih, household membeli barang ya di pasar barang jasa. Jadi dia spending. Nah, sebagai bentuk spending, household mendapatkan barang dan jasa dari market for goods and services ya. Nah, terus ke sini market for goods and services ini memberikan penerimaan terhadap pasar. Ya kan? Nah, pasar menjualkan barang dan jasa yang nantinya akan dibeli sama household. Jadi di sini spending sama revenue. Nah, terus di sini nih, firm memang betul firm menjual barang dan jasa ke pasar barang dan jasa. Nah, tapi firm membutuhkan apa? Firm membutuhkan pekerja. Nah, berarti firm akan membayar upah, rent, profit ya. Upah kalau pekerja, rent untuk capital, profit yang dia dapatkan sebagai pemilik usaha ya. Nah, itu di market for factor of production. Nah, berarti sebagai compensation, bukan compensation ya, sebagai bentuk ininya gimana? Kalau pekerja udah diupah, capital udah disewa, ya kayak mesin gitu dan sebagainya, berarti karena dia sudah mendapatkan itu income, berarti dia harus menjadi factor of production. Jadi keberadaan mereka harus membuat suatu perusahaan itu bisa menghasilkan produk yang nantinya dijual oleh si perusahaan untuk dibeli sama si household di market for and good services. Nah, kenapa disebut circular diagram flow? Karena semua saling berkesinambungan, ya. Betul, memang household dia itu apa? Dia memang membeli barang dan jasa di market for goods and services, ya. Dia spending ke situ. Tapi supaya ada ini, perlu ada ini, perlu ada ini. Nah, supaya ada factor of production, maka apa? Harus ada, misalnya kayak labor, harus ada labornya. Nah, supaya ada labornya, gimana? Ya, harus ada yang bekerja. Berarti dari household. Nah, maka household adalah supply dari labor. Dia menyediakan tenaga kerja. Nah, kenapa circular diagram flow? Karena saling berkesinambungan seperti ini ya. Jadi household menyediakan labor, juga menyediakan capital, land, dan lain sebagainya. Nah, dan karena mereka bekerja, mereka harus mendapatkan income. Nah, income ini yang nantinya dipakai buat household. Jadi logika sederhananya kalau kamu kerja, kamu itu misalnya kamu bekerja di sebuah perusahaan, nah kamu sebagai factor of production. Nah, kamu mendapatkan income dan kamu nantinya juga dari income itu kamu akan spending, beli barang yang kamu butuhkan. Nah, di mana barang yang kamu butuhkan itu berasal dari perusahaan yang menjual barang dan jasa, dan perusahaan itu membutuhkan pekerja. Nah, pekerjanya itu ya sama kayak kamu juga gitu. Itulah sebabnya karena berputar-putar terus itu kita kenal dengan circular diagram flow. Jadi, circular diagram flow adalah ini aliran pendapatan dan pengeluaran dalam suatu ekonomi. Sekaligus karena dia kesinambungan semakin membuktikan bahwa pendapatan dan pengeluaran bakal sama persis. Oke? Terima kasih atas perhatiannya.